Ibu izin share screen. Izin Bu, apa sudah terlihat PPT-nya? Masih loading, kayaknya masih hitam. Oke, sudah terlihat, bisa dibesarkan dulu. Bisa dibesarkan ini ya, 130 aja. Oke, sudah? Oke, sip. Kemarin coba latar belakang. Kemarin tuh apa ya? Bab 1 revisinya tuh? Iya Ibu, bab 1 dan bab 2 direvisi lagi. Revisinya bab 1 apa ya? Lupa. Yang nyambungin kalimatnya itu yang ada paragraf 2. Apa? Nggak jelas, Eva, suaranya. Sok lihat dulu bab 1-nya. Yang nyambungin kalimat itu yang paragraf Paragraf, oke. Paragraf 1, paragraf 2, sama apa lagi? Oke, Indonesia adalah negara berkembang, kepadatan menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan barang. Penggunaan barang maka semakin meningkat pula jumlah limbah yang salah satu limbah yang dihasilkan adalah limbah drum besi. Limbah drum besi ini merupakan hasil dari penyimpanan cairan-cairan kimia. Oke. Dibiarkan berkarat dan menjadi barang yang tidak berguna. Agar pemanfaatan sampah limbah besi ini menjadi optimal, maka drum besi bekas ini bisa dibuat menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat. Oke, sip. Terus turun ke bawah. Seperti namanya, drum besi benda yang terbuat dari logam, hanya sebagai tempat sampah berdasarkan sumber. Oke, terus turun lagi ke bawah. Ini si gambar itu nggak boleh terputus ya sama keterangannya, sama judulnya ya. Ada judul kan, ada judul gambar sama sumbernya. Silahkan aja diatur-atur, tapi jangan sampai terpisah halaman ya. Oke. Berdasarkan gambar sampah limbah data yang maka dari itu kami memanfaatkan sampah limbah dan besi ini menjadi suatu produk, menjadi sebuah produk yang diantaranya adalah dalam bentuk rak. Oke, rak pada umumnya. Oke, turun lagi ke bawah. Mengenai zaman memakai, inovasi yang kami lakukan adalah membuat rak dari bahan drum besi bekas untuk membedakan produk kami dengan produk lainnya. Maka oke, sip. Coba terus turun. Tujuannya. Membantu mengurangi sampah limbah, menciptakan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Oke, terus.
Manfaat menghasilkan rak multifungsi yang dilengkapi dengan cermin, menghasilkan produk rak yang unik dan oke, terus udah. Cuman 3. Manfaatnya 3. Iya. Oke, coba. Sip. Oke, bab 1 udah oke ya. Coba lihat bab 2-nya. Oke, kondisi kekinian. Bagi wadah atau tempat penampungan air bersih. Kondisi kekinian itu kemarin saya sudah sampaikan bukan menjelaskan tentang si rak punya kalian. Tapi yang dilengkapi dengan cairan adalah memiliki ya kan ini produknya kalian ya, rak multifungsi yang dilengkapi dengan cermin adalah rak yang memiliki fungsi lain atau dapat dipergunakan juga sebagai meja rias. Ini punyanya kalian bukan? Iya. Gitu ya. Jadi kondisi kekinian itu kalian menjelaskan tentang si kekinian dari si jenis-jenis rak multifungsi. Misalkan kalian boleh menyebutkannya tadi rak multifungsi itu terbuat dari bahan kayu jati, kayu mahogani, bahan HPL boleh. Tapi jangan menjelaskan produk kalian. Produk kalian itu ada di subbab 2.3 ya. Jadi jangan menyebutkan produk Baik, kalian dulu. Kondisi kekinian kan, kondisi kekinian pencetusan gagasan kalian itu berawal dari apa ya? Itu tadi gitu. Melihat bahwa rak-rak yang ada, rak-rak multifungsi yang ada saat ini itu masih terbuat dari tadi bahan-bahannya gitu ya. Oke, solusinya oke, terus Oke, berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa drum besi dipergunakan juga dalam pembuatan produk yang memiliki nilai guna tinggi seperti sofa, tempat sampah, pemanggang rak, dan wastafel cuci tangan. Oke, nah ini baru di gagasan yang ditawarkan, kalian menjelaskan tentang produk kalian. Berdasarkan kondisi kekinian dan solusi yang pernah ditawarkan oleh rak multifungsi yang pernah ada, maka kami ingin mengajukan sebuah gagasan yaitu sebuah produk inovasi berupa rak multifungsi yang berbahan dasar dari drum besi. Oke, terus turun. Kami memilih drum besi awet. Apa coba ke ini. Kami memilih drum besi sebagai bahan utama dalam pembuatan produk kami karena drum besi dinilai lebih awet dan tahan dari rayap jika dibandingkan dengan kayu biasa. Fungsi utama dari produk kami adalah rak penyimpanan. Di samping itu, rak ini juga dapat dialihfungsikan sebagai meja rias. Gagasan yang kami tawarkan selanjutnya pada produk rak multifungsi ini adalah desainnya. Selain bahan yang terbuat dari drum besi ini memiliki ukuran yang terbilang minim. Ini drum besinya atau rak multifungsinya yang memiliki ukuran ini? Ini drum besinya, Ibu. Oh, drum besinya. Oke. Selain bahan yang terbuat dari drum besi bekas, drum besi ini memiliki ukuran drum besinya, bukan raknya mungkin. Kan kalian udah bicara, kalian udah raknya itu, Bu. Nah, kalau gitu jangan ditulis drumnya, tapi raknya kan multifungsi. Gagasan kami tawarkan adalah produk rak multifungsi. Ini adalah desainnya. Selain bahannya terbuat dari drum besi bekas, apa sih namanya itu? Apa ya namanya kita bilang teh? Bukan dimensi ya. Dimensi rak multifungsi ini yaitu gitu 80 cm untuk tinggi, 46 untuk diameter. Tidak lupa dilengkapi dengan kalau lebarnya berapa? Memiliki diameter 46 diameter. Oh, cermin. Diameter 50. Oke, serta dapat dilipat ketika ingin digunakan dan diberdirikan sebagai kembali ketika ingin menggunakan. Oke, terus ke bawah dengan mana adanya rak multifungsi ini diharapkan tidak akan mempersempit ruang kamar. Oke, terus ini desainnya. Oh, jangan lupa dikasih roda ya. Tadi di atas nggak disebutin rodanya. Ada, Bu, kita sudah disebutin kok, Bu. Oh, ada. Coba lihat mana. Yang ini, yang Oh iya ya. kan dipasangkan di bagian. Memberikan roda yang dapat berputar. Oke, sip. Ya, oke. Berarti tinggal yang di atasnya aja ya tadi diperbaiki ya, bukan drum tapi raknya. Baik, Ibu. Oke, terus turun lagi pihak. Oke, mahasiswa, orang tua, terus
Dosen, pengepul drum, pengrajin, oke, terus langkah-langkah, sumber inovasi, melihat orang lain, oke. Terus ke bawah, kebutuhan manusia, oke, terus tipe inovasinya inovasi produk, strateginya incremental, terus proses inovasi, pengenalan peluang, oke, terus turun. Oke, sip. Pencarian sumber daya. Oke. Sudah ya? Sudah, Ibu. Oke, sip. Udah, oke. Tinggal tadi aja yang bab 2 diperbaiki, yang drumnya menjadi rak ya. Oke, boleh lanjut bab 3 ya. Oke, sip. Selanjutnya siapa? Kelompoknya Yosua sama Anas berarti. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, boleh langsung di-share aja ya. Magic Self. Oke, tolong dibesarkan 130. Oke, sip. Ke latar belakang coba. Oke. Bagi seorang yang gemar membaca buku, oke, Magic Self itu apa? Tempat penyimpanan buku jadinya? Iya, Halo? Ibu. Magic Shelf itu tempat penyimpanan buku. Iya, Ibu. Bagi seorang yang gemar membaca buku dan memiliki banyak koleksi buku, dibutuhkan sebuah rak buku untuk menyimpan dan menjaga agar buku tersebut oke. Ini masih kemarin masih belum oke ya. Oke, saya mau tanya dulu apa yang membedakan produk kalian dengan produk rak buku yang udah ada? Izin menjawab, Bu. Oke. Yang membedakan produk kami dengan produk yang lainnya, Bu. Di sini rak buku kami dibuat, Bu, untuk menyimpan buku sesimpel mungkin, Bu, dan menghemat tempat, Bu. Terus? Dan memiliki harga yang terjangkau, Bu. Oke, Untuk terus apa dimiliki lagi? orang. Oke, terus apa lagi? Bang Anas bisa nggak untuk nambahin, Bang? Terus Bu nanti ada tambahan buat laci untuk menyimpanannya, Ibu. Seperti Ada ininya nggak? Ada sketsanya nggak? Soalnya kalau hanya menyebutkan kelebihannya harganya yang murah, banyak yang harganya yang murah ya, harga itu kan relatif ya. Terus rak buku juga banyak gitu. Terus kalau dilihat dari bahan, oke, bahannya apa? Bahannya pakai apa? Bentar, Bu. Untuk bahannya kami menggunakan tip block, terus besi sama. Oke, bahan tick block juga sudah ada. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Lalu yang membedakan produk kalian dengan produk yang lain itu apa? Dari segi apanya gitu yang membuat? Karena nanti produk si gagasan inovasi ini kan akan berlanjut ke BP dan marketing plan ya. Gitu. Ini panjang nanti setelah oke dari sini, ini kalian nanti akan diminta untuk membuat BP dan marketing plan untuk project berikutnya, project 2 dan project 3.
Nah, di sana kalian akan diminta untuk membuat analisis SWOT gitu ya. Termasuk di dalamnya itu kan kelebihan, kekurangan, peluang, ancaman gitu. Jadi dari sekarang kita harus membuat si produk kita ini inovasinya di sebelah mana gitu. Harus jelas inovasinya itu nggak hanya sekedar kemarin waktu pertemuan pertama ya kalau nggak salah saya pernah sampaikan, itu jangan hanya si inovasinya itu, oh tadinya nggak ada roda ditambah roda gitu. Tadinya begini cuman bisa begitu gitu. Artinya yang hanya apa namanya itu yang tidak signifikan gitu. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalian akan kesulitan pada saat membuat proyek berikutnya. Iya, bukan itu juga ide. Iya ide, tapi idenya tidak signifikan gitu loh. Oleh sebab itu kalau nggak salah PR-nya kalian itu adalah mencari perbedaan kan ini kalau nggak salah si rak ini, kalau nggak salah kan sudah ada di pasaran yang sebelumnya ya. Si model kalian itu mengadopsi dari model yang sudah ada sebelumnya. Kalau nggak salah kan seperti itu ya. Nah, cuman yang membedakan secara signifikan produk kalian dengan produk yang sudah ada itu apa? Coba saya lihat sketsa ininya, produknya. Sebentar ya, Bu. Ya. Izin, Bu, ini untuk sketsanya, Bu. Oke, terus yang membedakan produk kalian dengan yang sudah ada apa? Izin, Bu, untuk membedakan produk kami dengan produk sebelumnya, Bu. Itu keunikannya, Bu. Ya, apa keunikannya itu apa?
Di sketsanya Bu tertulis Bu, besi silang untuk menyanggah lantai di bawah dengan yang di atasnya Bu, agar lebih kokoh Bu. Iya, terus? Dan di bawahnya Bu terdapat lantai dasar untuk menyimpan buku Bu yang berbentuk laci. Lalu Bu bisa dilipat dan mudah dibawa kemana-mana Bu. Misalnya atau pindah tempat atau gimana Bu. Saya rasa sih itu saja sih Bu. Terima kasih Bu. Coba yang ide yang sudah ada sebelumnya, yang si bentuknya yang sama, yang punya kalian itu yang mana? Kalian adopsi dari produk yang mana? Sebentar Bu, biar dicari Anas dulu Bu. Oke. Izin Bu, ini Bu. Oke, coba. Ini nggak apa-apa, digedein aja soalnya nggak kelihatan nih. Nah, oke. Nanti di scroll atas bawah. Oke, ini kan sama ya seperti yang punya produk kalian. Terus yang beda ini di mana? Cuman ada gagang, ya tadi tuh ada gagang. Kalau yang ini nggak ada gitu. Izin Bu, yang membedakannya Bu, yang untuk sketsa ini Bu, itu tidak bisa dilipat Bu, dan di bawahnya tidak ada laci untuk menyimpan buku tambahan Bu. Oh, cuman itu doang. Kalau saran saya diganti aja deh. Inovasinya harus inovasi yang signifikan gitu loh ininya. Karena kalau hanya apa namanya tuh yang apa ya namanya tuh yang tidak terlalu berbeda jauh dengan yang aslinya yang kalian adopsi, itu nanti kalian kesulitan untuk melakukannya nanti di project berikutnya gitu loh. Kecuali kalau kalian punya apa gitu, mau ditambahin apa lagi si ini tuh gitu, si apa namanya tuh, si raknya itu. Izin Bu, kalau ide penambahan untuk uratnya Bu, saya dan Anas belum dapat sih Bu. Ya itu kan PR-nya yang dari waktu pertemuan pertama itu kalian mencari tentang perbedaan dari produk kalian dengan produk yang sudah ada gitu. Saya soalnya berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelumnya, kalau GIT-nya lolos gitu aja, kesulitan mahasiswa itu adalah di project berikutnya gitu. Jadi daripada di-okein, lebih baik cari dulu apa yang membuat perbedaan, inovasi yang signifikan dari produk kalian dengan produk yang sudah ada gitu. Kalau misalkan ternyata mirip-mirip hanya penambahannya cuman ya gitu doang gitu ya, artinya apa sih namanya tuh tidak ya tadi saya bilang tidak terlalu signifikan, nanti kalian yang akan kesulitan gitu. Gitu. Apakah ada ide lain selain si magic self ini? Komisi Ibu, Ya. untuk idenya masih belum ada yang lain sih. Tadi udah disebutin semua Bu. Mungkin nanti dicari lagi Bu.
Ya, kalau misalkan kalian kekeh pengen si Magic Shelf ini, kan kalau saya lihat ini yang signifikannya itu hanya si rak-nya itu yang bisa dilipat gitu ya, yang bisa dilipat kan itu ya. Sama penyimpanan, coba lihat gambar yang tadi, penyimpanan juga hanya penyimpanan buat nyimpan itu aja kan. Coba lihat ke gambar. Nah ini, apa ini lantai dasar untuk penyimpanan buku. Lantai dasar kan maksudnya itu bukan penyimpanan ya, itu apakah box atau apa gitu ya. Hanya saja mungkin bentuknya yang saya lihat yang signifikan itu hanya si besi silangnya ini yang bisa dinaik turunkan gitu loh, itu aja. Artinya semua idenya itu kalian ya seperti yang sebelumnya, coba yang gambar yang tadi, yang apa? Yang kalian ada. Nah, idenya itu semuanya di sini, cuman kalian ngebayanginnya, oh iya bisa dinaik turunkan. Artinya nanti dari setiap si kaki-kaki apa sih, kaso-kaso silang ini berarti kan ada mur atau apa gitu ya, yang harus dikencengin karena kan bentuknya bisa apa namanya itu bisa dilipat itu kan kayak gitu gitu. Jadi kira-kira apa gitu yang membuat si fungsi lain gitu dari si produk kalian ini dengan produk yang sudah ada gitu. Ya. Baik, Ibu. Oke, Baik, sip, Bu. sok. Itu cari dulu ya. Pokoknya yang paling utama adalah apa yang membedakan secara signifikan produk kalian dengan produk yang sudah ada. Jangan nanti Baik, Bu. malah kalau bedanya cuman gitu doang, nanti ada yang menemukan, "Ah, ini sudah ada," gagal lah nanti proyek kalian, gitu. Ya. Baik, Bu. Oke, sip. Berarti masih di ide ya? Idenya belum saya ACC ya? Masih di, apa nah itu, pencarian ide, ya. Oke, terus selanjutnya siapa nih? Mau kelompok Gracia apa Nadila? Kelompok Gracia, Ibu. Oke, sok silakan di-share. Izin ya, Bu. Oke, coba kemarin di bab satunya apa ya? Revisinya di bab satunya apa? Ah, ini tulisannya, kenapa nulisnya cuman gini doang, nggak dirapihin tulisannya. Coba yang tadi dulu saya masih baca itu. Direvisinya di rumah, jangan pada saat bimbingan ya. Ember, oke, terus coba turun lagi ke bawah. Ember ini terinspirasi dari kesulitannya kita, kesulitannya kita. Ini bahasanya aneh ya, nanti diperbaiki. Kesulitannya kita dalam mengalami. Oke, terus turun lagi ke bawah. Oh, datanya belum ada berarti ya? Iya Bu, untuk data kami belum ada Bu, lagi sedang mencari. Oke, berarti bab satunya belum oke ya. Oke, coba lanjut ke bawah. Nah, ide pembuatan ember, ember gercep, ember penghematan larus. Oke, terus manfaatnya.
Oke, terus bab 2. Kondisi kekinian, oke, jenis-jenis ember ya kemarin udah oke deh kalau nggak salah ini. Terus, oke, solusinya. Jangan berat. Nah, ini kan solusi yang kemarin saya sudah sampaikan ya. Solusi itu adalah bukan menceritakan tentang ide kita. Solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya, nah jangan ngomongin tentang si ember kita kan, gitu ya. Coba turun lagi. Nah, ini juga sama nih penulisannya ya. Worth it to buy. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Alasannya apa? Dan kalaupun mau menggunakan bahasa Inggris kan harus ditulis italic ya. Nah, ini juga sama nih. Solusi itu kemarin apa ya? Masukan dari saya. Apa kemarin solusi masukan dari saya? Izin menjawab Ibu, yang minggu lalu Ibu katakan tentang inovasi ember yang telah berevolusi sekarang, yaitu ember lipat ya Bu. Oh ya, ember lipat Jadi, sama apa ya? itu doang sih Bu, karena ember-ember pada umumnya ya masih menampung air dan juga mengangkut barang-barang ringan Bu. Hanya ember lipat sih Bu yang masih ini. Inovasinya ya. Oke, kalau gitu diperbaiki ya si solusinya, pokoknya ngomongin tentang solusi yang pernah ditawarkan. Jangan ngomongin tentang produk ya. Oke, coba 2.3. Nah, ini kenapa gagasan yang ditawarkan kan ngomongin tentang produk kalian. Kenapa jadi ini? Iya Bu, maaf kebalik Bu. Coba. Enggak kebalik juga sih. Kalau misalkan terbalik harusnya yang lengkapnya kan ada dimensinya, ada gambarnya, ya kan ada fungsinya, ngapain aja gitu. Terus ada dimensinya gitu. Kalau misalkan terbalik, tapi kan di atas yang 2.2 kan nggak ada. Oke, terus turun lagi, berarti ini masih belum betul ya. Oke, terus lanjut pihak yang mengimplementasikan. Terus mahasiswa, pemberi arahan, orang tua, pengrajin. Oke, terus langkah-langkah sumber inovasi, pengalaman. Oke, terus turun. Apa tadi yang kedua? Kalau yang kedua berarti ada yang pertama ya, tulisannya gitu. Kalau yang di atas coba nomor 1 lihat, ada tulisan pertama nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak ada yang kedua gitu. Dan udah di nomor juga ya, jadi nggak perlu lagi ada yang kedua. Pekerja kebun yang sedang melakukan panen buah dan tanaman. Oke, terus turun. Dari menjelaskan pekerja kebun kurang efektif. Oke, terus turun lagi. Tipe inovasinya apa? Inovasi produk. Oke, terus udah inovasi produk, apa lagi? Inovasi paradigma, oke. Yang tadinya tempat, oke. Tadinya tempat nyimpan air doang ya, jadi bisa memeras, oke. Terus lanjut.
Strateginya incremental, oke. Membuka belum, oke. Terus turun. Proses inovasi. Oke, terus turun. Identifikasi penemuan sumber daya. Ini nggak usah di bold ya. Nggak usah di bold tulisannya. Kami sebenarnya membold, Bu, supaya yang kami bold itu adalah tambahan dari yang minggu lalu Ibu sampaikan, begitu Ibu. Oh, tapi nanti nggak usah di bold ya? Iya, Bu. Oke, bahan plastik yang kami pakai itu plastik, sedangkan dalam UTN kami memakai sumber daya manusia pengrajin. Oke, terus turun. Pengembangan produk. Oke, terus ingat ya yang bahasa asing tulisannya dicetak miring. Nah, ini kemarin saya sampaikan benar nggak sebagai mesin cuci gitu loh. Fungsinya memang bisa buat mencuci. Jadi jangan sampai ada kalian itu jadi beralih fungsi gitu kan, kemarin saya sampaikan. Karena kalau menurut saya konsepnya berbeda antara, atau misalkan memang ada kalian sebagai mesin cuci juga. Gimana? Iya, Bu. Maaf kami kurang memperhatikan di bagian perumusan ide. Oh, harusnya atau gimana? Tidak menggantikan peran mesin cuci, Bu. Jadi kami hanya membantu saja. Oke, berarti ini dihilangkan ya, si yang mesin cucinya. Oke, terus, nah ini detail desain juga sama ya, bahasa asing. Pokoknya saya nggak mau revisi outline-nya dan sistematika. Detail, oke. Termasuk kalau detail desain di sini tadi ya, ada dimensinya ya. Makanya tadi di atas di yang ide yang ditawarkan itu harusnya lengkap ya, termasuk gambar gitu. Terus, oke. Selanjutnya ke bawah. Launch, layanan yang diberikan saya memperkenalkan produk. Oke, terus turun ke bawah. Oke, terus turun. Hanya menumpang membuat. Sudah ya, selesai. Oh, ada kok inputnya A lagi ya? Coba lihat apa nih di atas. Penciptaan. Apa ya? D, penciptaan nilai, terus tidak tiba-tiba ada A. Apa ini? Ini apa nih? Ada D, penciptaan nilai, terus di bawah tiba-tiba ada A. Input. Itu seperti poin-poinnya, Ibu. Jadi di D itu ada poinnya lagi, Bu. Poin apanya? Kalau gitu dikasih gini-gini. Makanya kenapa di penulisan penomoran itu harus hati-hati. Coba lihat ke yang C-nya besar nggak? Tuh kan enggak. Ini gimana? C-nya pakai tanda kurung, D-nya launch. Terus D lagi di bawah. Gimana? Ini diperbaiki ya, saya nggak paham nih. Karena ini kan berpengaruh nih. Kalau misalkan si A tadi itu adalah bagian dari D, kalau C besarnya yang mana ini? Yang D besarnya penciptaan nilai, C besarnya yang mana? Yang ini. Oke, coba lihat. Kalau gitu di gimana ini ya? Oh, si ininya penulisannya jangan sejajar kalau gitu. Atau misalkan diganti dengan huruf 1 2 3 dan lain sebagainya untuk membedakan. Kalau ini kan satu jajar ya, si ininya ya, launch dengan penciptaan nilai satu level gitu. Kalau di namanya itu di numbering karena dia satu jajar. Kalau misalkan dia adalah bagian atau sub dari si C yang besar, ya berarti si penulisannya jangan seperti itu, gitu ya. Ini karena ngaruh nanti, jadi pemahamannya jadi berbeda. Nah, begitu pula dengan si penciptaan nilai, itu si ABC-nya yang di bawah, itu apakah kalian dikasih menjorok gitu loh untuk penulisannya atau dikasih bahasa dulu bla 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 di antara yaitu ABC gitu ya, penulisannya sistematikanya makanya dibaca ulang lagi. Oke, terus turun ke bawah. Melihat
Kenapa jadi sofa? Terus lagi ke bawah. Oke, udah gitu aja. Revisi bab 1, bab 2 ya. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Nadila ya. Izin share screen. Oke. Apa ini teh? Produknya? Mau kena travel, Ibu. Oke, mau kena travel. Oke, beribadah, kewajiban pada tahun. Nah, oke, terus turun ke bawah ini ya. Perbaiki ya. Tahun. Tahun tuh 2022. Oke, terus turun. Bukan tahun ya, tapi tahun. Oke. Adalah busana perlengkapan sholat. Oke, terus turun ke bawah. Nggak ada data. Datanya dari mana tadi? Datanya pakai yang mana? Dari CNN, Bu, di atas yang Coba lihat. Oh, yang COVID ya? ya yang COVID, Bu, yang 50%. Yang ini, Bu. Ini data fenomena. Oke, terus lagi turun. Kayaknya masih ada yang kurang ya, apa ya? Bentar. Oke, terus turun. Saya itu kok pernah nemuin ya si mukena ini, bahkan si tasnya itu bisa dipakai sebagai sejadah. Nanti saya cari yang kemarin teh ada. Ini kan kalian tasnya. Oh, kalian mah tasnya sebagai mukena ya. Kalau kami mah, Bu, bukan dijadiin sejadah, tapi tasnya tuh menyatu sama si mukenanya, Bu. Jadi kayak balmut gitu loh, Bu. Oh, oke. Ya, saya ingetnya itu yang dijadiin sejadah. Oke, sip. Terus turun ke bawah. Saya teh produk ini teh agak gimana ya? Kayaknya kurang greget gitu. Teratas tujuan mempermudah kaum muslim. Ini aja deh, kaum muslim itu kan umum ya, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau menurut saya langsung aja muslimah aja, karena yang pakai mukena itu kan perempuan ya. Jadi untuk mempermudah muslimah, artinya muslimah kalian nggak usah lagi menyebutkan khususnya perempuan gitu. Membuat mukena yang dapat dibawa kemana saja tapi tidak menghaluskan. Biar, nah ini nih kemarin belum diperbaiki nih, biar. Oke, terus turun.
Udah ya? Oke. Karena merupakan suatu, oke, ini mukenanya mukena apa? Jenis-jenis mukenanya. Coba lihat terus turun. Apa ini? Mukena polos renda, dewasa rayon, traveling. Ini berarti dari segi bahan atau apa yang kalian ini? Kondisi kekiniannya itu apa? Dari segi bahan sama desainnya, Bu. Desain itu maksudnya motif gitu? Atau apa? Bentuk sama motif, Bu. Di bagian 2.2 kalau itunya, Bu, di apa? Bentuk desainnya, Bu. Enggak, kalau yang 2.1 apa? Ini salah juga ya, penomoran tabelnya salah, silahkan dibaca buku panduannya. Oh, iya, Kalau Bu. yang Ini 2.1 ini apa? Menjelaskan apa? bahannya, Bu. Motif Bahan. bahannya. Bahan. Kalau yang nomor 2 ini kan kalau yang atas bahan, rayon. Kalau yang nomor 2 ngomongin apa? Motif. Ini Nomor 2 motif, Bu. jadi kalian mau kondisi kekinian. Itu melihat dari segi apanya? Coba turun lagi ke bawah. Yang ini fungsi. Berarti ada 3. Ini ada berapa? Ada 3. Ada 3, Bu. Oh. Kalau yang 2.2 kalian apa? Ini, Bu, Menjelaskan apa perbandingan dengan yang sudah ada, Bu? Mukena multifungsi. Oke, saya agak terganggu. Coba lihat dulu deh. Oke, terus tapi secara terpisah. Terus mukena parasit. Minimal 5 ya. Jadi gini, ini kalian masih bingung di 2.1 sama 2.2. 2.1 itu adalah boleh kalian menyebutkan macam-macam mukena yang ada gitu ya. Macam-macam mukena yang ada itu tadi mukena terusan, mukena yang ada tasnya dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam mukena. Di 2.2 kalian menjelaskan tentang mukena multifungsi gitu. Jadi mukena multifungsi itu kan ada yang mukena yang two in one ya. Bisa ada ponco, bisa dijadikan ponco, bisa dipakai atau enggak gitu kan. Atau juga misalkan ada yang satu set kayak gini. Jadi dalam mukenanya itu ada mukenanya, ada sejadahnya gitu. Nah, kayak gitu. Sama apa lagi gitu loh. Pokoknya minimal 5 yang harus kalian bandingkan gitu. Mukena multifungsi. Kalau yang 2.2, kalau 2.1 itu jenis-jenis mukenanya. Jenis-jenis mukena itu yaitu tadi misalkan ada mukena terusan, ada mukena apa gitu lah ya. Silahkan kalian yang lebih tahu gitu sih produknya itu seperti apa. Nanti baru di 2.3 coba turun. Kami menciptakan mukena yang menyatu dengan, nah ini yang paragraf ke-1, masa satu paragraf cuma satu kalimat ya, diperbaiki. Kami menciptakan mukena yang menyatu dengan kantungnya itu sendiri yang berbentuk sekecil mungkin dengan tujuan mengurangi kegunaan. Oke, cotton silk, terus terus turun lagi ke bawah, dimensinya ada berapa? Nggak ada ya, dimensi, desain, terus apa lagi? Ya biar orang pokoknya gampang nanti untuk ngebayangin produk kalian. Ya, itu. Terus pihak yang dapat mengimplementasikan mahasiswa, orang tua,
dosen pembimbing, konveksi, sama bahan mungkin. Ya, sumber bahan bakunya dari mana diambil? Oh, berarti ini ya Bu, apa? Toko tekstil. Ya bahan, kalian pakai bahan apa gitu loh, bukan Baik, toko Bu. tekstil tapi bahan. Karena kalau toko tekstil kan mungkin mereka menjualnya berbagai macam bahan ya. Jadi kalian mendapatkan bahan untuk membuat si mukena ini tuh dari mana gitu. Terus turun. Oke, langkah terus. Sumber inovasinya dari mana? Ketidaksengajaan. Oke, terus turun. Ya, turun. Melihat orang lain. Belum. Tadi masih di atas. Masih di nomor 2, saya belum selesai baca. Berbagai macam pemikiran yang timbul, meniru. Oke, penulis buat yaitu Mukena Travel. Oke, terus turun. Rekombinan ya. Rekombinannya itu dari segi apanya? Nadila, bisa dibantu Nadila? Ini Bu bagian Nadila yang ini. Mana Nadilanya? Nggak ada. Ada Bu, tapi kayak tadi tuh lagi vaksin katanya Bu, jadi kayaknya masih di jalan. Ini bagian penulisan bagian Nadila Bu, jadi belum terlalu paham saya juga. Coba terus turun ke bawah. Ini belum saya okein ya. Oke, terus turun. Baik Bu. Baru sampai situ Bu. Oke, sok silakan dilanjutkan. Termasuk juga yang bab satunya ya apa ya itu ya yang kurang ya kok kayaknya ada yang hilang gitu. Sok revisi Di bab bagian 1 mana Bu? Saya juga kayaknya kok baca tuh ada yang hilang apa gitu. Coba dibaca lagi ya. Dibaca Untuk lagi. bagian latar belakang Bu? Di latar belakang dibaca lagi terus coba lihat di buku panduan ya. Kayaknya ada yang Baik, Bu. hilang Jadi, gitu konsep apanya gitu saya. Jadi kami Bu untuk bab 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5-nya dibenarkan ya Bu? Pokoknya revisi bab 1, bab 2 aja. Nanti saya periksa lagi Baik, bab 1 dan bab 2-nya ya. Baik Bu. Oke, sip. Terima kasih Bu. Oke, udah semua berarti ya Sabrina, Nadila, Violin sama Gracia, Eba, Rahel, Anas sama Yosua. Udah semua berarti ya. Tadi ya masing-masing ya Sabrina sama Nadila revisi bab 1 bab 2, Rahel sama Eba itu tadi apa ya? Udah oke ya bab 1-nya? Udah Ibu, dan bab 2 tinggal lanjut revisi tinggal lanjut ke bab 3. Lanjut bab 3 ya. Oke, terus Violin dan Gracia juga sama ya, masih revisi bab 1 bab 2 ya. Untuk Yosua sama Anas masih di konsep ide ya. Silahkan ya nanti kalau ketemu sama saya diskusinya itu disiapkan apa gitu sih produk yang membuat produk kalian itu inovasinya di mana yang membedakan produk kalian dengan produk yang sudah ada ya gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup konferensinya? Baik Bu. Oke, sip. Jangan lama-lama ya karena kalau khusus untuk kelompoknya Yosua sama Anas ini udah pertemuan ke minggu keempat ya kalau nggak salah ya. Gitu. Yang lain udah masuk bab 3. Bab 3 itu udah selesai, tinggal kan kalau GIT itu cuma 3 bab ya kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi 3
3 bab atau 4 bab? 3 bab kalau nggak salah tuh. Yang lain udah mau selesai. Ya, kalian harus cepat ngejar nih. Khawatir nanti nggak keburu waktunya. Gitu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Cukup, Ibu. Cukup ya. Oke, kalau cukup saya tutup. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan disiapkan setiap kali bimbingan dengan saya bahan untuk diskusinya, termasuk juga laporannya. Ya, dibaca dulu laporannya, mana yang apa namanya itu, yang apa yang harus kalian kuasai, yang di sebelah mana. Jadi kayak misalkan contohnya tadi punya Sabrina sama Nadila. Oke, kalau di dalam pekerjaan tim itu memang kita membagi tugas, tetapi bukan berarti kita tidak tahu gitu ya. Karena nanti di dalam sidang itu kita nanyanya personal gitu loh. Kita penguji tidak akan tahu pada saat sidang itu siapa yang mengerjakan apa. Ini tolong dibantu ini enggak. Pokoknya saya mau tanya ke personal orang, penguasaan tentang materinya dari si laporan. Apakah siapa yang mengerjakan apa, kita nggak mau tahu gitu. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan, termasuk juga kalau misalkan tadi gitu ya, kasusnya kayak tadi, ya harusnya sih dibaca gitu, tahu gitu ya, itu seperti apa. Oke, saya tutup ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.